وأيضا فالآلامة والعقوبة التي ورد الوعيد بها على أمراض القلوب في الدار الآخرة أمر يستبعده الغافلون ويرونه شيئا متراخيا وربما تشدد فيه والعياذ بالله وطمع في السلامة منه والخلاص بخواتر تخطر لهم بخواتر تخطر له من خواتر الرجال الكاذب من الاقترار بالله ومن أمان المغفرة والنجاة من غير سعي في ذلك. فمن هذه الحيثيات وأشباهها خفيت أمراض القلوب وتمكنت وتهاون الغافل بها وبطل مداوتها حتى ربما قد يعلم أهلهم بالمرض في قلبه أو الأمراض فليهمه ذلك ولا يلقي له بالا ولو علم بمرض في جسمه أو علم به غيره لعظم اهتمامه به واشتد خوفه منه وحرص وسعى في مداوته ومعالجته وسعى في ذلك في كل ما يمكنه ويقدر عليه. وسبب ذلك ما ذكرناه من أن مرض القلب لا يدرك بالحس ولا يشعر له بألم في الحال وأن العقوبة الموعود بها عليه غائبة وواقعة بعد الموت وفي دار الآخرة. والغافل يستبعد الموت ويستبعد ما بعده ولو أنه عقل واستيقن لعلم أن الموت أقرب غائب ينتظر كما قال عليه الصلاة والسلام وكما قال عليه صلوات الله عليه وسلم الجنة أقرب إلى أهلكم من شراك النعل والنار كذلك. Tadi kita baca tahlil dihadiahkan khususnya kepada para syuhada yang bela di kita Indonesia ya. Pahlawan. Kemudian pahlawan. Iya, para syuhada yang bela negeri kita. Kemudian juga kita bacakan juga untuk Habibur Rahman Syarah Rosnya orang tua kita di dunia ada di Jakarta Bantul masih berkaitan dengan penyakit hati ya. Kemarin diterangkan bahwa penyakit jasad ini akan hilang dengan kematian seseorang, tapi penyakit hati akan semakin sakit setelah kematian orang yang punya penyakit hati. Karena hati ini bisa sehat, bisa sakit. Dan Allah sifatkan al-munafiqin fi qulubihim marad. Dalam hatinya mereka ada sakit, ada penyakit. Ada penyakit. Disinilah kadang-kadang orang berhati-hati dengan hati karena itu adalah sangat bahaya. Penyakit badan ini Pak, kalau kita sabar dan ridho akan menghasilkan pahala. Tapi kalau penyakit hati nggak bisa, harus segera diobati, jangan sampai dibawa mati. Itu adalah berbahaya penyakit hati. Itu yang menyebabkan manusia akan celaka sampai akhirat. Karena kalau sifatkan orang-orang yang selamat di akhirat itu illa man adda yauma la yanfa'u malun illa man atallaha biqalbin salim. Menyatakan nanti ya di akhirat itu harta manfaat. Kemudian anak-anak nggak ada manfaat. Emangnya dia beda? Tidak ada dia di kiamat, nggak ada. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Dengan hati yang selamat. Kembalinya amradul qulub lamma kana la yadru bil hiss. Kemudian kalau kita perhatikan
Ketika penyakit hati itu tidak bisa dirasakan oleh panca indera, nggak terasa, sama dengan kalau kulit kita ditusuk sama jarum misalnya, rasa sakit. Kalau hati kita rasa tidak rasa sakit, tidak bisa dirasakan oleh jasad. Wala yajidu insan laha alaman mahsusan, sakitnya nggak bisa dirasakan oleh manusia. Nah, disinilah penyakit ini akhirnya khafiyah, menjadi tersimpan, menjadi rahasia. Wa ta'sarul ilmu biha, sulit untuk diketahui, nggak bisa diprediksi. Alat yang mana, MRI yang mana yang bisa membaca penyakit hati dari itu, sulit karena memang nggak diketahui, nggak terasa Pak sakitnya hati. Kalau ihtimam biha, sedikit orang yang perhatian dengan penyakit hati. Sedikit orang perhatian dengan penyakit hati. Konsultasi untuk supaya gimana nggak saja hasut bilang, nggak sombong, nggak ria, ada. Akhirnya perhatian sedikit. Yang untuk mengobati penyakit hati supaya sembuh daripada penyakitnya nggak ada. Disinilah Imam Ghazali, beliau menggambarkan orang yang sakit hatinya itu, ya, dengan penyakit hati itu seperti orang yang kena baros itu belang ada di wajahnya. Tidak ada kaca. Ketika ada orang kasih, ini sakit loh, ada palunya, ada belangnya, bukan ini, nggak mungkin akan percaya dia. Nggak mungkin akan percaya. Kenapa? Karena nggak bisa dilihat. Dia nggak bisa melihat dirinya sendiri, mana ada mata ini. Kecuali kalau kelihatan kan, beginilah juga kita. Kalau kita katakan kamu itu sakit hatinya, kamu itu masih sedang maksiat, pikiran kamu nggak benar, kamu itu masih ada hasut itu dan ini. Kamu ya. Nanti ada kaca dari yang kelihatan, iya benar sakit. Yang ada di hati akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jangan bawa, jangan mati bawa penyakit. Hati yang berpenyakitan saudara, sembuhkan di dunia supaya selamat ada di akhirat. Wa aidan fal-alam wal-uqubat allati warada al-wa'id biha 'ala amrul qulub fil akhirah amrun yasabil ghafilun wa yarahu syai'an mutarakhiya. Kalau kita perhatikan siksa-siksa bagi orang yang punya penyakit hati di akhirat itu kadang-kadang sih orang menyatakan, wah jauh itu tidak mungkin itu. Kenapa? Karena dia tidak langsung merasakan. Sama dengan maaf ya, orang yang merokok dikatakan itu bahaya. Aku tahu kalau kena penyakit berat ya, baru dia akan tinggalkan. Kan gitu ya orang sekarang. Jangan makan banyak. Kamu jangan makan banyak, nanti gulanya tinggi loh. Apa? Kena beneran? Oh iya, baru makannya diukur. Baru makannya terukur. Yang begitulah juga kadang-kadang. Ini yang ini penyakit ini bahaya ini. Artinya masih nanti ada di akhirat. Orang-orang yang lupa kepada Allah, nggak mau berpikir itu semuanya. Alhamdulillah. Kadang-kadang meragukan kebenaran akhirat apa iya. Kalau sudah begitu, alhamdulillah ini bisa kepada kekufuran nantinya. Kepada kekufuran nantinya. Atau orang hanya berpura-pura berharap. Berpura-pura berharap. Rojak al-kadhib. Berharap masuk surga, berharap sama neraka. Tapi masih terpendam penyakit-penyakit itu dalam hati. Dan serius
serius untuk menanganinya. Segala sesuatu yang tidak serius itu adalah tanda kegagalan, saudara. Tanda kegagalan. Menjaga wajah. Siapa orang yang serius, dia akan mendapatkan harapannya. Siapa orang serius, dia akan mendapatkan harapannya. Ya. Kalau hanya sekedar hayalan, ya percuma. Apa? Nilai hayalan kalau tidak ada usaha keras, saudara. Emangnya bisa kamu panen hanya berhayal tanpa ada usaha menanam bibit dari sawah kamu? Emangnya bisa kamu jadi alim dengan cukup hayalan tanpa kamu giat belajar? Emangnya bisa kamu bisa punya anak tanpa kawin hanya cukup berhayal? Iya. Kita kalau kepingin sembuh hati yang serius dong, yang serius ini adalah bagian daripada orang yang tertipu dengan kelembutan Allah. Allah itu kadang-kadang menutup aibnya kita supaya kita lupa terhadap Tuhan kita. Buktinya karena maksiat gak ada yang tahu. Emangnya Allah gak tahu hal ini? Maka dibongkar nanti. Tapi buktinya sampai sekarang aman-aman saja. Amannya mungkin di dunia, di kuburan gak aman ini. Ada di masyarakat yang tidak aman. Ada di akhirat yang tidak aman. Karena tertipu dengan Allah memperlakukan kamu sekarang bukan banyak dosa tadi itu dengan kebaikannya saja. Khawatir itu adalah makar dari Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kamu nanti ada di akhirat akan menjadi orang yang paling menyesal. Kalau mau sembuh di sini Pak, kalau mau suci ada di sini, bukan nanti ada di sana. Kalau Anda mensucikan daripada najis siram dan air, tapi kalau Anda mensucikan dan mensucikan daripada dosa dengan tetesan air mata rahmat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Anda mau bersihkan dengan hati dengan dialog, beraflaman, menjadi orang yang beruntung, orang yang bisa bersihkan jiwanya sudah. Mungkin aman maghfirah wa najah dengan saya tidak. Ada orang itu berharap ampunan tapi tidak berusaha mengampunkan dulu. Karena Allah menyatakan wasani'u, cepat ila maghfiratin, untuk menggapai ampunan dari Allah. Wa jannatin ada semua dan untuk bisa masuk surga Allah harus ada musyawarah. Misalnya ada satu bisnis yang menguntungkan, itu musyawarah. Kalau perlu pakai doping supaya tidur, supaya dapat keuntungan itu. Minta ampunan Allah, banyak dosa tapi tidak cepat-cepat. Tidak segera, Anda tunda-tunda. Segala sesuatu tidak serius dan sudah menunda-nunda itu adalah tanda kegagalan. Untuk mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah adalah harus dengan musyawarah. Segera menyambut kebaikan. Kalau ada pintu terbuka dikit aja kebaikan masuk. Di situ ada dijadikan oleh Allah masuk. Contoh wudhu dengan sempurna sama sunnah-sunnahnya itu akan bercucuran dosa dari anggota wudhunya. Maka Anda wudhunya jangan seadanya tapi dengan sempurna sama sunnah-sunnah. Contoh sholat dengan sholat akan mengampuni dosa di antara keduanya. Maka jangan sampai Anda tinggalkan sholat di awal waktu dan sholat berjamaah supaya diampuni dosanya. Contoh, melangkah ke masjid akan mengampuni satu dosa satu langkah, mengangkat derajat satu derajat dan ditulis satu pahala. Seperlangkah, maka jangan sampai kaki kamu tidak sering melangkah ke masjid Allah berjamaah. Dan seterusnya. Contoh, baca istighfar, itu istighfar itu akan diampuni oleh Allah. Lazimi itu baca istighfar. Alhasil
Pingin ampunan Allah, serius dong. Inilah baca, wala masjid, wala itu, wala majelas, rokokan rompak. Minta diampuni dosanya Allah. Ini namanya maghfirah. Ini orang berkaya. Dengan perbuatan itu, aku tidak boleh dosanya Allah Subhanahu Wa Taala. Berusaha, ya. Ada. Ya Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadil wasilata wal fadilah was-sarafa wad-darajata al-aliyata ar-rafi'ah wa ba'asul maqam al-mahmud alladhi wa'adta ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin Rabbi ighfir li wa liwalidayya Rabbi ighfir li wa liwalidayya ya Rabbi ighfir li wa liwalidayya ya Allah Rabbi ighfir li wa liwalidayya Rabbi ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyata was-salama wal-mu'afata ad-da'ima fid din wad-dunya wal-akhirah Allahumma barik lana fi awladina wa dhurriyyatina وفقهم لطاعتك وارشدنا بالرحمة وبارك لنا في الحال والمعال والأحوال والإيال برحمتك يا كريم يا متعال وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Karena itu orang yang tertipu dengan nama yang maghfirah, ighfirah billah subhanahu wa ta'ala, orang tertipu dengan ini semuanya, dia merasa bahwa dosa, salah, lupa tidak ngepek. Kenapa? Dia merasa dia senang dari akhirat. Dia merasa sudah masuk surga tanpa amal pun. Nah ini dari sini akhirnya dosa itu akan menjadi tumpukan di dalam hati kita yang akhirnya bisa menutup hati kita. Alhamdulillah tidak bisa. Kadang-kadang rasa bahwa tanda-tanda sakit hati itu terasa kadang-kadang. Yang antaranya misalnya malas berbuat taat, malas berbuat taat itu sudah mulai sakit itu. Rasa dia tadi kerasa, tapi dientengkan, nggak dipikir sama sekali. Coba kalau perutnya sakit, langsung ke dokter. Ada apa ya? Coba kalau misalnya matanya sakit, merah, ada obat. Coba kalau asam uratnya kambuh, gimana caranya sembuh? Terasa. Iya, tapi memang jasad ini ada di dunia ini dominan, Pak. Jadi itu maksudnya ada jasad, ada roh. Ketika hidup di atas dunia, jasad lebih dominan daripada roh. Sehingga dicubit aja terasa. Dicubit aja terasa. Roh itu suatu gak terasa. Tapi kalau sudah mati, lebih dominan di jasad. Itu jasad jadi tanah, tidak ada masalah. Itu, ini yang akan merasakan bagaimana sakitnya maksiatnya kamu, sakitnya bohongnya kamu, sakitnya hasutnya kamu, sakitnya cinta dunia kamu, sakitnya kebencian dalam hati kamu terasa. Jasad nggak dominan di situ. Di tanah dia tidak ada masalah sebaiknya. Tapi ini roh ini nanti ada di akhirat, ruh dan jasad sama-sama peka. Sehingga ketika masuk neraka, yang merasakan bukan hanya panas jasadnya, tapi yang merasakan juga panas di ruhnya. Dua-duanya double. Karena itu jangan
biasa ini katakan sama dokter inti kalau belum dasar sebenarnya inti kena situ inti ada penyakit umur inti awal tidak katakan inti kalau yang ini masuk umur biasa insya Allah ngenteng ngenteng mata kamu hanya bisa buta wah kepikiran tapi bahaya penyakit ketika biasa biasa kenapa itu memang sakitnya untuk yang akan datang kalau sudah mati ya? Tapi ini sakitnya sekarang ini sakitnya sekarang ini seakan-akan ancaman Allah itu adalah buangan dan dongeng bagi dia, padahal tidak ada yang dikabarkan Allah yang luput saudara. Yang kalau Allah katakan ada neraka akan disiksa neraka pasti ada itu neraka kalau ada di orang beriman. Ya? Ini orang-orang yang lupa kepada Allah ini kadang-kadang seperti itu. Dia merasa tidak mati sih. Padahal yang lebih mudah dari dia sudah banyak yang mati. Familinya sudah berangkat duluan. Tinggal apa Pak? Tinggal nunggu kapan dia kita. Kita selamat ya Allah. Iya, apa yang terjadi? Tapi kalau masih lama, ya, agar bahwa ini bertambah. Mati itu adalah yang khawatir paling cepat sampai. Itu rencana besok gini. Beda malam itu berakhir pun ada. Amin. Berapa banyak Pak? Merencanakan untuk sehari itu belum mati. Karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bilang itu syirat Nabi. Lalu kadang orang dulu itu gak pakai sendal seperti sendal jepit itu, tapi berupa tali ikat ada di betis. Jadi kesenangan. Kata Nabi, surga itu lebih dekat daripada tali sendal kamu. Artinya bisa bukan selangkah, bergeser sedikit bisa masuk surga, bergeser sedikit bisa masuk neraka. Maksudnya itu. Sama tanya, yang ada di sini ada yang jamin baca Rasulullah? Siapa? Yang ada di sini ada yang jamin kamu akan masuk surga, tidak tersebut neraka. Pertanyaannya, kenapa tidak khawatir masuk neraka? Kenapa tidak khawatir mati surga bagaimana? Emangnya ada yang jamin? Nah, di sini lah kebutuhannya kita. Kita merasa keras, pasti mati dalam Islam. Sampai jamin. Karena itu jangan sampai ini terus-terusan kepada kita akhirnya ketutup hati kita. Jadi urusanya kita sholat kan, mulai kita sholat. Pernah tidak merasakan nikmatnya sholat? Biasa terus kan. Pernah tidak merasakan nikmatnya berzikir? Biasa. Itu rokok bisa menikmati. Itu rokok itu. Asap yang disedot itu bisa menikmati rokoknya. Kecanduan. Tapi kita belum pernah merasakan kenikmatan sholat kita kecanduan sholat. Kalau ada zikir, pertanyaannya apa yang melakukan demikian? Khaflah, lupa selalu berdoa. Kita dalam sholat 4 rakaat yang kurang dari 5 menit masih lupa Pak. Masih lupa, kita sholat masih lupa. Padahal waktu yang sangat singkat. Terus kapan kita jadi orang sadar? Kapan kita jadi orang yang sadar? Terus begini hidup kita. Karena itu nih obati. Jangan sampai diterus-teruskan. Belum lagi hatinya, itu isinya. Kira-kira kalau ditunjukkan isi hati Anda semuanya bingung. Jangan-jangan yang ada di sini, yang hadir di sini, pikirannya bodoh, pikir perempuan. Jangan-jangan kita dengan kalam ini pikirannya dunia. Apa yang dia tidak lagi kita selama ini? Terus nanti apa? Ada di masjid, tidak ada terkena hati, tidak ada terkena sehat, tapi hati masih kotor.
Karena itu di sini jangan sampai diteruskan. Oh bahwa masuk kuburan ke hati begini, menghadap kepada Allah dengan hati yang demikian, ada di masyarakat dengan hati yang demikian. Ya apa sih kita? Karena ayo berusaha. Kita bersihkan hati kita. Apa saja penyakit hati insya akan diterangkan berikutnya. Apa saja tanda-tanda kalau orang itu masih sakit hatinya akan diterangkan juga berikutnya. Mudah-mudahan selamat semua. Amin. Alhamdulillah. Ini Pak yang ngomong bukan berarti ngomong lebih sakit tadinya belum sampai, tapi ya ini yang harus kita dengarkan. Ya ini yang minimal kita merasa iya saya sakit, berharap sembuh dan berusaha sembuh. Atau Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, apabila menanyakan tentang penyakit hati Ustaz, apakah penyakit hati ini yang ada di dalam kita itu atau isi hati itu murni pemberian Allah atau bisa-bisakan dengan taklim Ustaz? Terkadang ada orang yang jarang taklim Ustaz, tapi hatinya bersih Ustaz, tidak masuk, tidak sombong. Kadang kita yang sering taklim masih punya penyakit hati. Jadi yang apabila tanyakan murni pemberian Allah atau bisa. Yang kedua Ustaz, mumpung di 17 Agustus sudah mengenang jasa pahlawan kita, bahwa kita ini waktu itu diingatkan bahwa perannya para ulama pemuda tentang perannya untuk memerdekakan desa ini sangat kuat Ustaz. Kita tidak asing dengan nama Imam Bonjol, Pangeran Negoro, kalau sudah ada Bung Tomo, itu sangat kuat sekali. Tapi sekarang ini anak-anak kita ini jarang sekali mengenal mereka di dalam sekolah-sekolah itu. Yang abang ini mau tanyakan, bagaimana peran pemuda tokoh dan ulama apabila pemerintah itu sekarang mengeluarkan kebijakan yang baru dipegang. Apakah kita bisa juga berperan seperti para pahlawan itu untuk bertanya atau kita serahkan kepada yang berurusan itu? Ya, pertanyaan yang pertama apa tadi? Ya. Jadi semua memberi Allah. Apa yang ada di hati tubuh kita ini semuanya dari Allah. Pemberian itu ada yang seberupa anugerah tanpa usaha dikasih. Pemberian itu ada dengan usaha. Sama dengan ilmu. Ada ilmu yang besar yang dicari, ada ilmu yang laduni. Tapi kita jangan berkhayal ilmu laduni. Allah Maha bisa ngasih ilmu. Walaupun tanpa belajar, ya jangan berkhayal. Kamu belajar, amalkan ilmu yang kamu pelajari, maka Allah akan kasih ilmu yang tanpa kamu cari. Itu prosesnya harus begitu. Paham ya? Allah Maha bisa ngasih saya kenyang tanpa makan. Ya jangan masak itu. Buat masakan yang segera kamu sekarang makan, maka Allah kasih kamu dengan dia Allah. Kadang-kadang makan sehari sekali kami sudah kenyang, untuk orang makan 3 kali. Itu pemberian. Itu pemberian. Kita juga begitu. Usaha bersih hati, nanti Allah kasih anugerah itu bersih hati. Allah Maha bisa tanpa usah bersih hati saya. Iya. Itu hanya Allah, tugasnya kamu, itu yang paling penting. Jadi jangan kita bicarakan hanya Allah, itu hanya Allah, Allah Maha bisa loh. Allah Maha bisa itu semuanya, tapi tugasnya kamu itu yang harus dikerjakan. Allah Maha bisa, tanpa kamu nanam bibit, Allah tumbuhkan padi yang bagus loh. Siti banyak dikasih buah tanpa ada pohon. Tanpa harus
keluar dari tempat. Allah Maha bisa, tapi tugasnya kamu adalah kerja. Tugasnya kamu adalah usaha. Jadi jangan dibahas hanya Allah, tapi tugasnya kita. Apa yang diperintahkan oleh Allah itu yang paling penting. Kita harus berobat. Lo nggak bisa menyembuhkan orang-orang di rumah sakit tanpa dokter, tanpa obat. Nggak bisa. Tapi mereka ditugaskan berobat supaya ada kesembuhan dari Allah SWT. Semuanya adalah dari Allah SWT, gitu ya. Tentang masalah Indonesia, apakah bagaimana ini kok sengaja kok orang dilupakan dari ibadah perjuangan Indonesia ini lah? Karena sekarang sudah ada satu ajaran seakan-akan menilai jihad itu adalah kriminal, jihad itu adalah anarkis, sehingga nggak boleh jihad. Padahal jihad itu harus ada pada setiap tubuh manusia. Di hati manusia harus ada jihad. Jihad itu bukan anarkis, jihad itu membela diri, jihad itu adalah melawan orang-orang jahat. Jihad ini seakan-akan adalah jelek-jelek jihad itu dan Quran banyak kok, hadis banyak. Ini fitnah supaya Anda tidak boleh melawan orang jahat. Orang jahat berbuat jahat itu hak asasi dibela. Ini hak asasi, ini adalah yang membela diri dan melawan orang yang jahat adalah anarkis. Inilah cuci otak namanya. Inilah cuci otak. Karena itu ini memang begitu. Terus bagaimana? Apakah kita harus melawan pemerintahan yang saja? Kita harus paham mana musuh, mana kawan, mana lawan. Ini baik-baik. Ya. Musuh kita yang sebenarnya itu adalah bukan saudara kita. Cuma mereka memperalat saudara kita untuk menyerang kita. Mereka memperalat saudara kita sama muslim untuk mencaci sama muslim. Mereka memperalat saudara kita untuk memukul kita, untuk memfitnah kita. Terus bagaimana kita? Apakah kita bunuh saudara kita? Kita anggap musuh? Ini saudara kita. Kita harus paham bahwa kita mau dijebak untuk bermusuhan sama saudara. Kita mau dijebak untuk kita saling menyerang sesama muslim. Kita harus paham apa itu. Ya, perlu sabar. Perlu sabar sampai terus berdoa kepada Allah. Ini ujian besar. Kalau dulu ada Belanda, kita serang Belanda. Ya kita mati syahid atau kita bisa bunuh Belanda atau Jepang gitu. Tapi kalau sekarang nggak ada Belanda, nggak ada Jepang, sudah kita semuanya. Kita dijebak ini sekarang ini dengan orang-orang yang tidak paham bahwa mereka itu digunakan untuk memusuhi sama saudara kita. Itu udahlah, jangan kita terpancing. Ini macam-macam nih. Nah, isu-isu habaib, isu nasab, isu ini sebenarnya untuk supaya kita lupa dengan musuh sebenarnya. Karena itu nggak usah dibahas, nggak usah dilihat. Intinya kita temukan D2. Yang itu dengarkan korupsi itu musuh kita bersama. Anda jangan mau dikasih permainan murahan ini sehingga Anda lupa dengan yang penting-penting itu semuanya. Ini pengalian aja Pak. Ini pengalian, nggak usah Anda bahas itu. Ini bentar lagi akan selesai karena ini hanya untuk pengalian aja. Yang kita tuntut anggap yang merampok negeri, anggap yang mereka tadi itu yang menguasai negeri ini sampai segitu. Sehingga kita dukung pemerintah ini untuk menegakkan. Jangan mau yang berdoa. Nah, siapapun muslim itu saudara kita. Siapapun muslim itu saudara kita. Senyum aja gitu.
persaudaraan. Anda misalnya dicaci sama saudara kakaknya, tetap kakakku, tetap saudaraku. Kenapa? Ini difitnah sama musuh kita bersama. Ini difitnah sama musuh kita bersama. Begitu ya, ya. Kita jangan mau ya domba, kita harus menjadi orang cerdas. Ya. Ada apa yang berubah? Kalau tanya berubah. Nanti dari semuanya ini dari angkanya selamatan ini di 17 Agustus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi menerangkan musyawarah. Kalau ada jeda itu harus buru-buru. Kalau yang untuk itu semisal kita datang majelis, ada orang ngapain ke majelis tapi belakangmu tetap lari itu. Jadi begini kata saya, kita harus punya cara untuk damai. Ketika kita ada cara untuk damai, berarti bisa untuk kebaikan. Contoh, kita sama saudara kita. Saudara kita nggak senang sama kita nggak senang sama saudara kita. Tapi ada orang tua kita yang menjadi solusi untuk kita bisa baikkan demi orang tua. Ayo kita baikkan lagi. Oh, kita kasih hadiah, kita kasih. Begitu juga kita dengan Allah. Kita banyak dosa, kita banyak maksiat. Tapi ada cara kita bisa menerima saling. Di situ ngajak kita bertobat, di situ ngajak kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu solusi daripada kita punya buat apa harus ada terus nanti tunggu dulu. Ngerasain di sana, ngerasain di sini, bicara sana, bicara sini, kalau gitu apa yang harus kita lakukan? Ya ini, Anda ada di sini sama kita ini ajari untuk kita tahu diri dan bagaimana kita bersikap. Tapi masih tetap Anda sudah tahu. Satu saat Anda akan bisa gunakan cara untuk menjadi orang baik. Kamu tidak akan bisa baik maka melihat hidayah Allah. Maka itu jangan tertipu dengan segala sesuatu. Tetap ihdinas siratal mustaqim. Ini yang kasih gambaran. Abu Lahab tinggal di mana? Di Mekah, tempat yang paling mulia. Sampai melihat Ka'bah. Melihat Nabi Muhammad. Jangan tertipu karena tempat. Jangan karena tertipu karena dekat dengan Ka'bah. Jangan tertipu karena pernah melihat Nabi. Buktinya bisa masih kafir. Buktinya masih matinya Madinah. Jangan pernah tertipu. Jangan pernah tertipu. Yang mulia di tempat yang mulia, yang udah dekat dengan orang yang paling mulia, yang pernah dekat dengan kiblatnya kaum muslimin bisa mati kafir, apalagi nggak mau dekat dengan masjid dia. Jauh dari masjid, jauh dari majlis ilmu, jauh dari orang soleh. Terus apa nilainya? Paham ya? Karena itu omongan-omongan itu nggak perlu saya dengerin. Maaf ya, maaf. Kalau boleh omongan seperti itu, jadinya seperti itu. Asik, enggak. Kenapa? Bukan aja kebaikan, justru berjeda dari kebaikan. Ada hadis atau kahir itu ya. I'mal di dunia kan, annaka ta'ishu abada. Ada berbuatlah untuk akhirat kamu seakan-akan kamu besok mati. Ini jangan ditunda-tunda. Kalau untuk akhirat jangan ditunda, besok lusa. Seakan besok mati. Kalau ini hari terakhir kamu masih makan. Berbuatlah untuk dunia kamu seakan-akan kamu hidup
sekedar sekarang lo masih panjang kok hidup di dunia. Nggak usah keburu-buru dunia ini. Bisa kamu tunda masih urusan dunia kamu, tapi urusan akhirat jangan ditunda. Itu maksudnya. Tapi diartikan lain lagi. Wah, kita sama hidup selamanya ya tambah raya ini itu maksudnya. Untuk urusan akhirat jangan ditunda, segera lakukan. Untuk urusan dunia hampir sekedar aja. Lo masih panjang kok. Gitu. Nah, ada yang lain. Didapati wali ya didapati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya tentang kehidupan bermasyarakat khususnya pada peringatan malam 17. Biasanya itu ada di kampung-kampung, di desa-desa itu ada peringatan. Cuman isi dari kegiatan itu kadang itu tidak mengingatkan kita kepada jasa para pahlawan. Kadang diisi dengan maksiat-maksiat gitu. Terus kemudian kita sebagai warga masyarakat itu kalau tidak ikut gabung, tidak ikut sosialisasi gitu, dikatakan nasionalismenya bukan atau mungkin tidak bisa setahun dengan tangga gitu. Bagaimana sebaiknya sikap kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan katakan peringatan, karena peringatan itu mengingatkan kita. Itu namanya pelupakan. Nah, kalau kita mengingatkan perjuangan mereka, bagaimana mereka berdarah-darah, bagaimana mereka mati syahid, kita doakan dong. Kita doakan, kemudian kita jiwai. Mana harus meneruskan perjuangan mereka. Saya harus meneruskan membela negeri ini. Itu nasionalisme. Ya, tapi kalau joget, mabuk, ini bukan peringatan. Anda tidak mengingat perjuangan mereka. Anda tidak mengingat bagaimana mereka harus berkorban, tapi Anda melupakan mereka. Kenapa? Yang Anda lakukan itu tidak untuk menjajah bagi mereka. Paham ya? Nah, ya benar-benar Anda yang punya jiwa nasionalisme. Mereka bukan. Anda menjiwai bagaimana berjuang pahlawan tadi itu, yang mereka dengan takbirnya, mereka dengan semangat jihadnya, yang mereka Anda doakan, Anda bagaimana bersyukur kepada Allah bisa menikmati kemerdekaan karena perjuangan dan pengorbanan mereka. Bukannya lupa yang mabuk yang nyanyi itu dari mana? Itu dikatakan peringatan, itu pelupaan. Bukan peringatan, peringatan untuk mengingatkan mereka, bukan melupakan mereka, saudara. Paham ya? Siapa bertanya terakhir kalau memang ada cukup. Itulah karena sekarang ini jujur tak, seakan-akan yang ini adalah keliru, yang ini adalah benar. Jujur, ini jujur tak Pak? Karena sekarang ini permainan orang-orang di luar kita, orang-orang di luar kita. Sebenarnya harus cerdas seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ini pertama kali saya ikut majelis dan apabila ada kata-kata dari saya ini izin bertanya. Dari kecil itu saya memiliki kayak kegiatan ini, baik dari nenek atau bibi sama kayak saya itu. Terus yang kemarin itu Kayak apa itu? Duit. Itu kadang dari hati saya itu muncul katanya Allah itu baik. Kenapa saya itu dari kecil sering gitu. Kemudian kadang saya itu ketika kehilangan kedua itu salah arah, terus minta sarannya agar saya itu bisa punya tujuan untuk melanjutkan hidup sama tidak berburuk sangka sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, terima kasih.
Anda tanya yang ada di sini dan Anda tanya kepada semua manusia, mereka juga kehilangan beliau. Ya orang tua, ya saudara, dan kita juga akan kehilangan semuanya, dan kita akan juga kembali kepada Allah. Jadi itu satu bukti bahwa Anda tidak memiliki apa-apa. Semuanya adalah milik Allah. Milik Allah. Ini bapak saya. Apa buktikan kepada bapak ini tidak Allah. Ini ibu saya. Apa buktikan? Ini buktikan milik Allah. Ini anak saya. Apa buktikan? Ini harta saya. Ini mobil saya. Ini Allah akan buktikan akan bisa sama kamu. Siapapun yang bersama kamu sekarang pasti akan berpisah di kamu. Ingat baik-baik. Apapun yang kamu cintai pasti akan meninggalkan kamu. Itu harus siap hidup di atas memang begitu. Saya juga orang tua saya mati, saudara saya banyak yang mati. Terus bagaimana sistem kita? Ya sudah, kita serahkan sama yang punya. Karena itu istirja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semuanya milik Allah dan kembali kepada pemiliknya. Jangan disalahkan kalau Allah ngambil, itu miliknya Allah. Ini kita milik Allah. Satu saat akan dibuktikan dengan sama. Mungkin ketabrak kakinya bodoh. Mana kaki kamu? Udah ada bukan kaki kamu lagi. Kita hidup di dunia ini, tempatnya kita di dunia kita ini nggak pakai, bukan milik. Nggak pakai, bukan milik. Rumah bukan milik kamu. Selama hidup pakai. Kalau kamu mati dari orang lain itu. Kendaraan bukan milik kamu, hakikat pemiliknya adalah Allah. Kambing itu punya kepala, kambing itu punya kaki, kambing itu punya jantung, kambing itu punya hati. Kambing tidak punya apa-apa, kambing itu milik pemiliknya. Satu saat akan dibuktikan, dipotong, dipisah kepalanya, dipisah kakinya, dipisah itunya, terbukti kambing itu seluruh tubuhnya adalah milik pemilik kambing. Alam ini semuanya milik Allah. Allah akan buktikan semuanya. Jangan ada merasa milik. Semuanya adalah milik Allah. Yang kedua, kita ini bukan memisah dengan orang yang kita cintai. Kalau kita bilang mungkin, tapi kelontornya di berangkat haji berangkat duluan. Paham? Ini berangkat duluan kloter-kloter. Ini kloter ke-10. Nanti kita mana di sana? Paham ya? Berangkat duluan. Mereka berangkat dari kita. Urusan itu mereka orang yang sudah mendahului, kita sebentar lagi menyusul kloternya yang berbeda. Nah, karena itu siap-siap menyusul. Jangan nanti yang sana sehat, kamu sakit. Nanti akhirnya bukan ketemu, ada di Mekah, kamu masuk rumah sakit. Kenapa? Kamu gak siap sehatkan badan kamu, sehatkan ruh kamu, ibadah yang benar, supaya nanti kalau sudah nyusul ketemu lagi. Tumailah alim yang berlibur nanti akan bertemu lagi dengan keluarga yang ada surga. Begitu loh. Husnudzon dan ya Allah. Nah, orang tua aku sudah kembali ke rahmat Allah, dan keduanya masuk surga. Saya harus persiapkan untuk bisa ketemu lagi. Jaga imannya, jaga Islamnya, supaya nanti bisa menyusul ketika sudah datang kloternya. Begitu. Jadi nggak ada masa berpisah. Ini bukan berpisah. Kita bukan yang bertemu, tapi kloternya yang kesusu, dia ketemu bunuh diri. Lagi itu sama dengan kloter 10 nyerobot ke kloter 2 itu sih. Maka kalau itu dilarang untuk bisa ketemu, dilarang untuk bisa bersatu lagi. Kenapa? Enggak. Nah, karena itu hidup yang tenang, rasanya ibadah yang benar. Jangan merasa Anda kesepian, karena semuanya pasti akan berpisah.
nanti insya Allah kita sama-sama jadi orang yang soleh yang bertemu kembali. Amin ya Rabb. Cukup ya. Untuk bulan Maulid libur. Ya, untuk bulan Maulid libur jadi saya bisa atau mungkin murid-murid saya yang lainnya gitu ya. Ini ini bulan selanjutnya insya Allah 18 Oktober ya. 18 Oktober 2027. Yang September istirahat. Kalau istirahat, saya memang bulan Sya'ban sama bulan Maulid saya gunakan untuk bisa menyapa mungkin yang jauh-jauh. Surabaya kan jauh, Surabaya. Jadi biar dapat bagian. Ya kadang-kadang kalau sering ketemu bosan deh. Biar antum dia bosan sama saya. Sendiri Bulan sekali masa. Insyaallah ya, membolehkan. Orangnya bosan. Tanggal berapa itu? Oktober 18. 18. Insyaallah. Ya, tetap malam Ahad enggak pernah berubah. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim.